Warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Solo Minang TV sadonya alhamdulillah hariko kita basuh balik dengan dun sana kita ala barari kita indak berjumpa dengan dun sana Ibu Des ya. Ya. Tentu kita teragak juga basuh balik dengan dun sana Solo Minang TV sadonya. Tentu dalam edisi tanggal 21 Juli 2022 Kamis kita program biasa adalah podcast. Ya Bu Des, Iya. diskusi-diskusi, tanya-tanya jawe dengan beberapa tokoh atau narasumber yang selalu hadir di studio kita. Kami itu Bu Des. Nah sebelum kita mulai Bu Des, kita sapo-sapo dulu dun sana kita yang ada di rumah. Ya. Ya, baik, selamat malam untuk penonton setia Suara Minang TV yang berada di Kota Batam maupun yang berada di luar Kota Batam. Pada malam hari Iko spesial narasumber kita, tamu kita sangat jauh sekali ya Pak. Orang-orang yang sangat luar biasa. Orang yang sangat luar biasa dan yang pastinya salah satu adalah krunya SMTV. Yang mana beliau juga sebenarnya orang Minang, tapi banyak yang tidak mengenal beliau orang Minang karena beliau bergeraknya ke Melayu, ya Pak Hos ya. Jadi banyak yang nggak kenal, tapi inilah mulai-mulai gitu. Karena walau bagaimanapun kata Bundo kita tadi, Indonesia tanah tumpah darahku. Nah, Minang tetap kampung halamanku. Iya, luar biasa ya. Jadi di sana Minang TV kami selalu mendoakan di sana tetap dalam keadaan sehat dan dalam bersantai ria, beristirahat bersama keluarga, tetapi tetap ikuti terus Suara Minang TV, ikuti kami pada malam hari ini di Suara Minang TV, di fanpage-nya, di YouTube-nya, Instagram-nya, pokoknya seluruh klik tanda lonceng ya, supaya bisa subscribe keluar terus, ya. subscribe terus Suara Minang TV ya, sebagai bentuk dukungan untuk program Minang TV, untuk kemajuan Minang TV seterusnya. Nah, tetap bersama kami Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, di sana Solo Minang TV sadonya seperti apa yang telah kami sampaikan di publish, kita hari ke podcast bersama tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Yang hadir bersama kita adalah orang-orang yang sangat-sangat ya mungkin kalau kita berbicara dalam bentuk sebuah kata-kata agak susah juga kita mengungkapkan begitu hebat-hebatnya ada orang-orang yang ada hadir di studio. Sebelum kita mulai berbicara dan berdiskusi tamu-tamu kehormatan kita, tentu di sana Solo Minang TV kita akan perkenalkan satu persatu, walaupun beliau-beliau adalah orang yang sudah terkenal gitu ya. Ya tak? Walaupun beliau-beliau adalah orang-orang yang sudah terkenal. Tapi sebelumnya tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Adinda, kepada Uninda, kepada Abangda yang nanti namanya kita perkenalkan satu persatu, yang lah hadir di studio yang cukup sederhana, yaitu dengan studio Soro Minang TV. Oke. Nusana Soro Minang TV, alamat. Studio Soro Minang TV itu berada di SM Cafe ya. Kalau tanya ke Budes tuh nggak pernah tahu alamatnya tuh. Nyo nan tahu Tiban Koperasi gitu ya. Kan gitu ya. Di Komplek Grand Tiban Koperasi nomor 8 SM Cafe Kopi Jaye lantai 2. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya kita perkenalkan satu persatu. Pak kameramen, le nampak dengan tenggok. Mbak ya, oke. Beliau adalah seorang anak muda, tapi lah ini ya, tapi beko jangan salah persepsi di sana Solo Minang TV. Lah expire. Ya, lah expire kok. Tapi entahlah kalau nak menambah kan gitu ya nak. Beliau adalah seorang talent yang sangat luar biasa dari seni budayanya orang Minang yang ada di Kota Batam. Seorang anak muda yang sangat digemari oleh bundo-bundo kanduang yang ada di Kota Batam. Iya. Kalau labas sobok jo nama beliau itu selalu selfie. Beliau adalah, tapi tidak hanya bundo kanduang, anak-anak luar biasa mengidolakan beliau. Karena beliau juga salah satu cikgu, seorang guru dari anak-anak luar biasa. Anak-anak yang Allah berikan anugerah-anugerah yang sangat luar biasa dengan berbagai macam kekurangan, tapi bisa menyanyi gara-gara beliau. Iya, betul sekali. Ya, bisa menyanyi gara-gara beliau. Tentu saja yang normal susah majan, beliau mengajarkan anak yang sangat luar biasa. Beliau adalah Edo Firmansyah. Siapa beliau?
Owner Sanggar Seni Permata Budaya. Assalamualaikum Adinda Edo. Salam Kanda. Masya Allah. Terima kasih banyak di sela kesibukan yang sebenarnya hari itu beliau adu event malam Mbak Inai yang penyelenggaranya adalah dari sanggar beliau. Tapi karena memang ada tamu kehormatan Bundo dari Australia, beliau siapkan waktu untuk itu. Luar biasa ya. Terima kasih banyak. Salam sukses untuk Adinda Edo. Sama-sama Kanda. Di samping di tengah-tengah kalau kecen nenek beko berang belau. Kecen ibu awak lebih tua dari belau. Tapi kini gua ambolah deklarkan beliau adalah uni kita. Berasal dari Tanjung Gadang ini ya. Lubuk Basuang ya. Berasal dari Lubuk Basuang sebenarnya, tetapi sudah puluhan tahun berada di Australia, yaitu tepatnya adalah di Australia Barat. Ya gini Yun ya. Yaitu Uni Kasma Elvi. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa ya. Uni sangat apa ya? Sangat dengan rendah hati hadir di studio kita yang ya mungkin alun seberapa ya. Studio kita yang sangat luar biasa. Ya, kan gitu ya kan. Nah, dan beliau Dusana Solo Minang TV bukan hanya sebagai seorang pebisnis, tapi juga sangat mencintai budaya Minangkabau itu sendiri. Sangat mencintai budaya Minangkabau karena kita lihat lah di media sosialnya beliau itu pakaian adat lah, tari tak menari lah, sangat luar biasa. Jadi kalau ada apa namanya fashion show budaya Minang, pakaian-pakaian walaupun lah tua-tua, beliau masih tetap tampil, kan begitu ya kan? Luar biasa ya, luar biasa. Satu kata untuk beliau adalah tidak pernah lupa. Walaupun puluhan tahun berada di luar negeri, tapi tetap mencintai Minangkabau itu Dan sendiri. bahasa beliau tidak berubah. Tidak berubah. Indah kena 2 hari lantau Jakarta lalu gua-luguan ya kan itu ya nah. Bahasa Robo, hello. Halo. Sekali lagi terima kasih Uni telah hadir di studio. Insya Allah sebentar lagi kita akan diskusi-diskusi, bersharing-sharing dengan Uni tentang berbagai hal lah. Di samping yang Uni Kasma seperti yang disampaikan, tolonglah sampai kenalkanlah. Balo minta tolong. Iya, Pak Budes agak dakek juga beliau sebenarnya. Kok Ya, takut Pak tulak lupa. Pastinya karena iPhone sudah menunggu. Nah, ini saya perkenalkan kepada Dusana Minang TV. Ini merupakan seorang anak muda Minang juga, masih anak muda ya. Ya. Masih anak muda, tapi sudah expire juga. Ya. Punya istri, sudah Ya. punya anak. Gitu. Ya. Nah, beliau kebanyakan orang tak mengenal gitu. Siapa sih Ilyas? Tahu orang tuh beliau orangnya UAS lah. Gitu. Ya, betul. Orangnya UMKM lah ya. UMKM lah gitu. Padahal sebenarnya beliau adalah salah satu anak muda Minang yang multi skill, seorang pengusaha muda Minang. Tapi beliau lebih memilih untuk bagaimana membangun UMKM di Kota Batam ini bisa mensejahterakan UMKM. Ya. Nah, tapi beliau tidak membawa nama Minang. Nah, di sini makanya orang tidak mengenal Ya, itu. anak muda Minang ini. Dan beliau juga salah satu foundernya Yu Melayu Darmawan. Siapa dia? Dan dia juga salah satu penanggung jawab di Suara Minang TV. Dan satu lagi, perkenalkan beliau pengurus iklan, jamnya channel. Kapan keluarga luar agam, ya kan? Beliau asli adalah orang luar Agam, sakampung Juni, sirah benderanya. Uni tahu nggak gadui? Tahu? Lalu kan, kampungnya gadui. Tapi nggak gadui sampai sekolah sedo di Padang dah. Beda tuh. Kok gadui sampai sekolah sedo beda tuh ya. Yaitu Bapak Ilyas Karta. Assalamualaikum Pak Ilyas. Masya Allah luar biasa ya. Kira sebentar Pak, panas soalnya kalau juga di kursi panas kok. Biasa kan mencari Deg-degan. Nah, dan takut kok ada pertanyaan tak diduga dari Budes satu nih takut kok tuh. Oke. Nggak bisa ditebak. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya alhamdulillah sangat apa ya?
sangat akrab dan sangat kekeluargaan sekali kami dengan tamu-tamu. Insya Allah kita akan melakukan diskusi-diskusi sehubungan dengan beberapa hal, tentu berhubung dengan budaya dan UMKM. Nanti kita kolaborasi dua orang yang ada di pinggir Uni, bagaimana ini bisa diinternasionalkan untuk minimal untuk Australia. Kan begitu ya kan? Oke. Bu Des, Bagaimana UMKM ini menjadi pengusaha yang sudah naik kelas namanya. naik kelas. UMKM naik kelas ya? Ya. Nah, menjadi kecil besar. Betul. Sampai ke luar negeri. Boleh pinjam mic Bu Des dulu. Enak. Ageng ka Bundo gitu lo. Bundo pegang mic cek lu Bundo. Oke. Ya kan? Bundo. Sebelum kita berbicara tentang ide. Oh, dari tadi tidak terang pesan ya? Ini dia Bundo. Masya Allah, alhamdulillah. Bundo, sebelum kita berbicara Bundo yang sudah puluhan tahun berada di luar negeri, bila Bundo tiba di Batam? Di Batam? Ya. Kapatang pagi. Kapatang pagi. Terus kini Bundo bersedia hadir di studio SMTV. Masya Allah, itu penculikan yang serius sekali. Masya Allah, luar biasa ya. Sebelum dilanjutkan, Bundo coba sapo dengan bahasa Minang. Totoknya bahasa Minang dan sana Minang. Iya. Assalamualaikum sanak sadonyo. Ya. Kami hariko soreku duduk bersama-sama untuk mensuarakan apa dan adonan di antara awakku tentang Minang. Masya Allah. Ada orang Minang, senang bersuju orang-orang sanak sisi. Masya Allah, luar biasa ya. Bundo, sedikit kalau boleh Bundo menceritakan aktivitas Bundo di luar negeri sebelum kita pingin menyambung-nyambungkan dosana kita yang ada di samping kiri Bundo kok. Karena kita tahu selama kok katanya Bundo informasi yang lewat calik di beberapa media sosial, Bundo itu adalah perantau dari tahun berapa ke luar negeri Bun? Tahun 99. Bude semua berapa itu tuh? Masih SMP. Masih SMP ya. Tahun 99 Bundo sudah. Singkat saja sampai Bunda beraktivitas di Australia dengan tapi aktivitas keminangannya gitu. Apa yang Bunda lakukan di situ gitu? Wah, pertanyaannya sangat menarik. Ya. Assalamualaikum. Tidak keste udah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal cerita tahun 99 itu kami datang kegiatan Manado. Hobiku tadi menari pada. Itulah di Australia. Terus kan Oh, oke. sampai awak kan nggak boleh kerja, nggak boleh bisnis. Ya. Jadi kita tuh memang dari PT itu hobi menari. Oh. Nah, gitu, Bang. Sisa kecantikannya masih nampak ya, Do ya? Jelas ya? Masih cantik ya, bukan sisa ya? Iya, luar biasa. Nah, Jadi karena begitu hobi kesenian, joinlah dengan konsulat jenderal dan kantor sipil di KJRI. oke. Jadi saya main angklung, main apa, Budaya-budaya Indonesia. kayak Indonesia. Lalu kalau ada tamu negara, misalnya dari negara lain datang ke Australia Barat, KJRI langsung telepon, Iya. tari payung dong. Oke. Jadi menari payung lah dengan sesederhana. Iya. Tari payung Padang. Iya, betul. Besoknya nari lain bu, tari piriang, oke tari piriang. Itu awalnya tahun 99. Sementara awak ini hobi untuk bahasa segala macam kok kan masih pokok. Ya. Kita masih praktek di rumah. Kehilangan jejak karena nggak bisa dipakai lagi ini bahasa Padang Bisyang nih cek. Oh, karena keluarga udah campur ya. Kan nggak Iya. bisa komunikasi. Iya, iya betul. Namun akhirnya studi community lama-lama kami bentuklah namanya perkumpulan masyarakat Minang yang ada di Australia Barat. Oh. Namanya Rumah Gadang Western Australia. Oh, rumah gadang WA, Western Australia. Oke. Nah dari situ
barulah tersalur. Segala bentuk emosional Minang tadi itu ya. Nah, kami buatlah acara terakhir yang kami buat itu acara besar sebelum COVID tahun 2018, mendatangkan 3 grup sanggar tari dari Padang, 1 desainer orang Padang yang tinggal di Jakarta. diboyong oleh Rumah Gadang Ya, untuk tampil di gedung yang sangat bagus. luar biasa. Judulnya The Beauty of West Sumatra. Masya Allah. Kalah tarif, semua tarif oleh sanggar tari. Sanggar-sanggar tadi. Di orang-orang Padang. Iya, 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 iya. Ini kok sana hati, ado-edo di samping. Ya, Bundo, Nah, ya kan? sudah puluhan tahun itu indah ado malu Bundo dengan budaya Minang di negeri orang tuh senang bangganya Bundo. Mapo mana mau tuh? Justru bukan malu, malah bangga. Mulai bangga ya? Bangga. Kenapa bangga? Kita punya ciri khas sendiri. Kita punya pribadi seorang dan sendiri seorang. Ya, 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 ya. Pribadi awal itu nampak, inilah saya gitu loh. Dengan kita menunjukkan siapa kita, maksudnya kayak saya sendiri sekarang kan Karajo di real estate. Ya, Itu kan Karajo untuk cari duit untuk kehidupan. betul. Tapi hobi kesenian, Kesenian. berbudaya. Ya, ya. Kalau ada acara Chinese apapun, kita tampilkan tari Padang. Tetap Minangnya ditampilkan. Nah, kemarin itu terakhir tari payung Padang kita tarikan. Lalu di museum ada acara kalau itu menampilkan tari persembahan. Iya, 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 iya. Mungkin ada di Facebook. Tadi bukannya malu tapi bangga. Bangga ya. Kenapa? Itu unik buat orang-orang yang menonton di situ. Oh, Wow, dia bilang apa sparkling, apa yang mengkilau-kilau, mengkilik-kilik itu kan ada ya. Ame-ame. ame betul, betul, betul. Pakaian-pakaian adat gitu gitu ya. Tapi itulah kebanggaan dan kami pun merasa pada itu kita kan dengan slogan ya adat bersama Sarak bersandi kita bula. Dimanapun awak berada, tunjukkanlah si awak itu. Dalam arti kita punya karakter, kita punya budaya, kita juga punya spesial kuliner namanya randang. Iya. Kemana-mana. Betul. Ini kok mulai dulu kami memakai namanya baju puruang. Oh, Ya, di kalangan komunitas Minang. komunitas Minang itu. Juga dengan baju puruang itu kan pakai tingkulu. Ya, pakai tingkulu ya bahasa kampung atau? Nah, bukan kerudung, pakai Ya, tingkulu. ya. Di balik. Betul, betul. Kan itu senang. Juga kalau ada acara apa-apa anak-anak itu udah mulai. Udah mulai. Jadi artinya kini itu di dalam komunitas Minang yang ada di Australia Barat, generasi kedua Bundo di anak-anak itu termasuk yang kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang lain, anak-anaknya udah mulai terlibat ya, Sofa masih berjuang. masih berjuang ya, karena Terus nanti Edo oke, mungkin dengan wow. iya 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 iya, Bun, oke, sudah tidak bisa diragukan Bu Des, seorang Uni Kasma Elvi yang sudah puluhan tahun berada di Australia, bahkan sebelumnya juga pernah 4-5 tahun berada di Amerika ya Uni ya, sebelum hijrah ke Australia. Kalau Wak hijrah dari kampung ke Batam ya, kalau beliau hijrah dari Amerika ke Australia, kan luar biasa ya. Kita nggak usah kaji lah itu karena cukup panjang mungkin perjalanan, tapi sangene sisi lain Bunda yang sangat mencintai budaya. Bunda katanya juga seorang pebisnis ya. Bisnis kan untuk cari hidup. Wah. Itu harus Maksud awak merdeka Bunda, sengenek saja. skill. Ya. Kalau punya skill harus punya tindakan jati diri. Gitu kan. Kalau yang budaya buat saya itu hobi. Hobi. Kalau bisnis itu fashionnya orang Padang juga tuh. Iya, jati dirinya orang Padang. Jadi jati diri orang Padang tadi itu gitu. Betul. Ya kan? Pandai dagang. Pandai dagang. Manggalih kerja enak nih ya. Betul. Secara nasional apanya secara umum disebut dengan bisnismen kan gitu ya. Oke. Seorang wanita yang cukup tangguh yang berada di negeri orang dan juga bukan hanya mencintai budaya tapi
juga seorang businessman, business gear lah jadi ya. Bisnis Wow, business woman. Business woman ya, yang luar biasa yang berada nih kali. Bundo, Edo, awak pernah mendengar cerita Budes, beliau go kalau ke Sumatera Barat kadang-kadang sering memberikan pelatihan-pelatihan terhadap UMKM. Makanya Pak Ilyas beliau mencintai budaya, kita hadirkan Edo, dan beliau juga mencintai suku membantu Maksudnya Bundo LP kalau pulang ke Padang memberikan pelatihan. betul, sering diminta untuk memberikan pelatihan-pelatihan UMKM, dan beliau sering membantu itu. Makanya kita menghadirkan Pak Ilyas juga di siko. Tapi sebelum masuk ke UMKM, kita pingin baca cerita dulu Jo Edo ya. Ya, sanang Pak Ilyas. Pak Ilyas kok porsinya sajam terakhir nanti. Boleh nggak kita bacakan komen sebenarnya? Oh, oke. Sonta, betul. Sonta, ya. Sonta Bundo, kita baca komen dulu. Di sana Solo Minang TV pasti mempunyai komen. Baterainya kayaknya. Kayaknya banyak yang banyak fans-fansnya narasumber kita Pak Host pada malam hari ini. Yang pertama dari penonton setia SMTV Andri. Assalamualaikum SMTV, Pak Ilyas, Bu Elvi, dan Abang Edo Ganteng, dan para host SMTV. Moga sehat selalu menyimak dari Cipta Asri Barelang. Yo, makasih Andri. Amelia Piliang, Edo emang luar biasa. Wah. Dayat Sultan Batuah, Lapau udah Sultan hadir. Terima kasih udah Sultan. Terus Indra Febrianto, Bukit Tinggi hadir dan menyimak dari Bukit Tinggi, orang kampungnya Bundo. Kemudian udah Sultan ngirimkan bintang, Mang Elias ngirimkan bintang, terima kasih. Pak Pimpret Rizal Dican, Assalamualaikum Mak Host, April, Bu Elvi, Pak Ilyas, dan Bang Edo. Ides nggak disabi ini nih. Beko maleset Pak Bimret. Ustadz Junaidi Akbar, salam untuk dan sanak kita narasumber yang hadir di Soro Minang TV, luar biasa. Salam khusus untuk uni kita dari Australia. Bilo kita ceramah di Australia uni. Ini Ustadz kita, salah satu Ustadz kebanggaan kita juga. Kemudian baru Pak Pimpret, Assalamualaikum muda selambe latakannya hati Pak Pimpret. Terus Safril Mr. Tom, mantap udah jo uni. Yo, terima kasih. Terus juga di apa tadi di YouTube ini di YouTube dari Joado menyampaikan dari UMKM. Nanti minta di bantu pengeksporan UMKM. Nah, iya. Komen di YouTube. Iya, komen di YouTube. Oke. Di sana Solo Minang TV, terima kasih banyak yang telah memberikan komen. Nanti kita berbicara dulu tentang budaya, menyambungkan antara Edo yang juga pecinta budaya yang ada di kampung, anggaplah Batam kampung ya, dengan Uni yang berada di Australia yang juga sangat mencintai budaya. Nanti baru kita bercerita dengan penggiat UMKM, kira-kira supaya UMKM binaan daripada Melayu Dermawan bisa naik kelas, bisa ekspor ke luar negara, khususnya ke Australia nanti. Go internasional, luar biasa ya. Edo adalah, orang tahu bahwasanya Edo sangat concern bagaimana budaya Minang itu tetap ada di Kota Batam khususnya, ya. Untuk mengetahui sampai sejauh mana
Edo mengembangkan sanggar itu, kan budaya itu kan luas tuh, luas ya. Nah, kira-kira beko mana tahu beko bisa disambuang jo uni kasma dengan hal-hal yang bisa menarik dan biasa dilakukan di daerah Australia itu sendiri gitu. Mungkin Edo bisa menyampaikan sengene budaya dari sisi apa saja di bawah Sanggar Seni Budaya pimpinan Sanggar Seni Permata Budaya di bawah pimpinan Edo Firmansyah itu gitu. Siap, terima kasih Kanda. Terima kasih Bundo. Udah. Berarti udah mulai dari Iko lah ya, dari budaya Minang sendiri gitu. Ya. Jadi budaya Minangkabau itu untuk nasional itu memang kita tuh termasuk salah satu budaya yang paling unik. Jadi kalau Edo itu lebih kepada penggiat budaya di bidang seni, intinya seperti itu. Penggiat budaya di bidang seni. Ya. Jadi kenapa begitu? Kalau di profil WA Edo itu sudah art for life, itu udah seni untuk hidup gitu. Karena memang hobi di situ juga apa ya? Mempunyai berbisnis di situ gitu. Jadi hobi juga di bisnis. Nah, satu sisi kehidupan yang paling indah itu adalah saat kita menyalurkan hobi, tapi bisa menjadi kepeng di situ gitu lah. Nah, itulah. Ya. Jadi Minang. Jadi dulu Edo berangkat ke Batam Iko memang. Jadi Bundo. Edo dasarnya memang dari mama papa itu memang berkesenian juga. Jadi punya sanggar dulu di rumah. Di kami di Kampung, Kampung. Jadi dari ketika itulah mengenal lah punya talempong, lah punya itu, lah hiburan. Tapi ya itu kelas kampung lah gitu kan. Nah karena setiap hari mendengar, setiap hari melihat, mungkin akhirnya tumbuh sendiri. Dan mungkin karena papa juga orang seni, ya, feeling seniman itu adalah datang. Jadi kelihatan pas SD itu udah mulai tampil lah, pemain organ cilik lah, pemain itu lah tampil dulu. Akhirnya disalurkan memang di tingkat SMA itu langsung ke SMKI di Padang. Nah itu jurusan karawitan itu. Jadi disitulah Edo mendalami talempong, saluang, bansi, seluruh kesenian Minang itu Edo dalami di situ. Iya. Jadi selesai dari situ Edo sambung ke STSI Padang Panjang. Jadi sekarang isi itu. Sekarang udah Institut Seni, dulu masih Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Nah sebenarnya di situ selain Edo menuntut ilmu, kami juga Edo juga aktif di sanggar-sanggar yang ada karena kita ilmu itu harus dipraktekkan kalau seni itu. Nggak bisa kita cuman teori itu nggak akan. Jadi memang kita praktekkan, kita mengasah skill dari situ gitu. Nah rasanya jadi selama di Padang itu dulu ikut-ikut sanggar sampai dulu memang akhirnya pernah pegang sanggar juga, yaitu mungkin nanti nyambung kita Bundo. Jadi itu pernah dulu ke suatu negara kami berangkat bersama UMKM itu pernah. Mungkin itu nanti cerita kita bisa. Pernah kami jadi cerita waktu di Padang. Jadi gini Bundo, kalau di Padang itu memang luar biasa kesenian Minang itu. Kita undangan itu setiap tahun itu puluhan banyaknya untuk luar negeri. Padang itu sampai susah bagi-bagi, sanggar ini berangkat hari. Jadi kami bisa sampai 3-4 kali setahun itu berangkat. Ke luar negeri. Tapi kalau keliling Indonesia itu sebulan bisa 2 kali. Iya. Ke Bali, ke Jakarta, ini segala macam. Jadi memang bersenian di Sumatera Barat enak sekali. Karena memang kesenian kita itu luar biasa. Kita itu memang unik sekali. Apalagi dibawa ke luar negeri, aduh. Jadi Sesuatu yang beda. sangat berbeda. Jadi kita punya tari yang unik, musik kita juga semuanya unik. Alat musik kita kan kayak saluang itu, dan itu kita unik dan memang nggak punya di tempat lain. Kalau orang punya biola atau akordeon segala macam itu kan asalnya udah dari luar sana, masuk ke dalam. Kalau kita memang original kan gitu. Jadi singkat cerita sekali kami pernah ke satu negara yang unik juga negaranya. Itu bawa UMKM dan sekali itu yang kami berangkat biasanya itu hanya undangan-undangan, tapi saat itu kita memang berangkat bersama UMKM Sumatera Barat yang diundang langsung oleh duta besar
Addis Ababa, Ethiopia. Oh. Jadi kami pernah tur hampir 1 bulan itu Ethiopia, Afrika Selatan itu kami keliling. Pernah. Dan itu salah satu sanggar di Padang. Di Padang. Dan itu waktu itu ada pimpin sanggarnya juga. Jadi kami itu tampil jadi ternyata seluruh kedubes yang ada di Afrika itu di Ethiopia lokasinya ternyata. Jadi kami keliling setiap hari tampil gitu. Gitu. Nah, memperkenalkan UMKM tadi. Jadi kami memang duta besar yang memang. Jadi dari duta besar yang yang meminta kita ke provinsi, waktu itu Dinas Pariwisata Kota Padang waktu yang dapat. Nah, waktu itu alhamdulillah kita lagi bagus, kita yang ditunjuk sama Dinas Pariwisata berangkat gitu waktu itu. Nah, berangkat bersama tim-tim yang udah digodok juga sama pemerintah Kota Padang waktu itu. Jadi ditunjuklah ini yang berangkat, dan kita berangkat hampir 30 orang lebih. Dari tim sanggar aja kami berangkat sekitar 18 orang. Sisanya UMKM. Jadi bawa produk-produk khas daerah semuanya. Ada yang bawa waktu itu yang jelas pasti makanan, rendang, sanjay, kemudian batik, tenunan, songket, yang umum di kita lah, pandai sike. Jadi itu yang dipromosikan di sana. Nah, kami tampil di sana, kami running di sana. Itu memang di sana nggak banyak orang Indonesia, cuman beberapa keluarga aja. Karena Ethiopia itu terkenal daerah miskin, usung lapar ya, lagu Iwan Fals ya. Iya. Tapi ternyata di sana nggak seperti itu. Memang ada di daerah tertentunya yang seperti itu. Tapi pusat kota Ethiopia itu bagus, bandaranya bagus, semua bagus. Jadi kita running di sana, tampil di sana, sekalian para UMKM memperkenalkan jualannya. Dan setahu itu waktu itu akhirnya memang ada yang nyambung bisnisnya setelah itu. Jadi akhirnya ngirim barang betul. Dan uniknya, ya itu yang udah bilang tadi, kita unik. Jadi kami udah tahu nih, kalau kami para seniman tradisi itu, ini kita tahu ini pasti laku nih, kayak bansi, saluang. Itu sangat. Jadi kami bawa stok gitu, sampai 20 biji. Itu dijual. Jadi setelah tadi dari bilangin seni, budaya, dan bisnis. Jadi kami tampil, memang kami lihatkan sekali, kan, terus kami lihatin kan, ini bambu kosong tanpa ada apa-apa, tapi bisa bunyi, bisa punya nada. Kan mereka, kok bisa? Kalau saksofon kan jelas. Ini hanya sebatang bambu atau hanya sarunai yang kecil atau bansi yang seperti hanya bambu lah gitu kan. Itu setelah kami perform di setiap performan itu, setiap kami perform itu di luar udah ada tim tuh yang bentang itu. Ini yang tadi main di dalam, ini. Jadi modal 20.000 jual 150.000. Sampai akhirnya kan, ini unik ceritanya, memang karena keunikan. Kalau itu bercerita sih, ini memang karena keunikan budaya kita, kemudian alat-alat kita. Itu alat musik kita dibeli sama orang sana semuanya. Jadi kami bawa duit pulang, jual 3 kali lipat harganya. Dari pulang kami beli alat baru lagi nih. Kemudian bisa bagi-bagi lagi. Memang luar biasa dari budaya kita. Jadi di situ memang excited sekali kalau melihat budaya kita. Tapi luar biasa, dia punya langsung alat-alat yang dipertunjukkan. Betul. Punya skill semua yang datang. Jadi jadi kami memang rata-rata dari yang tadi Bundo, dari teman-teman sekolah SMKI, dari isi Padang Panjang. Nah, kesini pun itu seperti itu Bundo. Jadi 90%, bahkan sekarang udah 100% tim musik yang di sini itu memang asli dari Padang, itu akademisi semua. Mereka yang di sini memang pemain, memang profesional gitu. Yang memang rata-rata di sini guru sih, basicnya pasti ada. Rata-rata guru. Nanti kita buat mengembangkan kreativitas kita, sanggar lah gitu, bikin lah gitu. jadi tadi menarik sih ada cerita tadi kayak wah ini pernah melakukan ini. Cuman mungkin skemanya nanti ya kita buat dulu dengan UMKM di sini. Kemudian kita bekerja sama dengan kedutaan besar
Biasanya sih kayak gitu kalau yang kemarin itu gitu. Tapi kalau Bundo tentu dia lebih tahu bagaimana Ya. kalau Ya. modelnya di Australia kan. Ya. Gitu. Yang penting kita bersinergi. Ya itu dia. Tapi Pak Edo, besok kalau Pak Edo jangan lupa masalah Minang. Siap. Jadi Bun, ceritanya gini, Pak. lanjut. Kalau setiap yang berangkat itu dia memang harus multi talent. Iya. Jadi yang UMKM itu pun yang berangkat dia itu bisa nge-MC, tapi dia punya OWW, tapi dia bisa nge-MC. Dia punya keahlian yang memang kita buat. Jadi kita buat mereka semuanya produktif dan punya skill sendiri gitu. Dia memang seperti itu. Lagi, misalnya salah satu itu diminta menyanyi juga bisa lagu Ya. Padang. Oke. Kita nggak repot lagi mencari penyanyi yang bisa lagu Padang. Iya, iya. Orang yang datang dari bisa. Ya itu bisa. Iya. Bisa ya. Lagi. Bundo, melihat talentnya Edo, menurut Bundo yang selama Iko benar-benar konsen, sangat menyukai budaya Minang sendiri, dan tadi Bundo pernah bercerita pernah juga perform pagelaran-pagelaran Minang. Kira-kira mekanisme atau sistem seperti apa biasanya? Apakah memang harus lewat kedutaan besar atau bisa umpamanya langsung untuk minimal untuk Australia Barat lah, untuk melakukan perform budaya-budaya Minang antara sanggar-sanggar yang ada di Indonesia dalam tanda petik Sumatera Barat, mungkin Edo secara khusus, dengan komunitas Minang yang ada di Australia itu sendiri gitu. Jadi untuk sementara yang ada sekarang Ya. ini, kami kan baru punya konjen baru. Oke. Ibu konsulat jenderal Ya. baru. Barusan kami Rumah Gadang sendiri baru mengadakan pembentukan pengurus baru. Sebulan yang lalu kami report ini pengurus-pengurus barunya. Lalu ibu sendiri menyampaikan bahwa ada perubahan sedikit sistem. Ya. Kalau dulu kami harus melapor ke KJRI untuk kita berencana apa Ya. supaya dapat dukungan. Ya. Sekarang kita disuruh independen. Oh, mandiri. Mandiri. Jadi jangan berharap untuk ada support misalnya dari Ya. itu, tapi kita mandiri, kita usahakan cari sponsor sendiri. Oh. Gitu. Perizinan belum? Itu boleh kita yang lokal mencari Oh. bantuan. Jadi misalnya kayak kita bilang kita udah bikin proposal judulnya ini, programnya ini, kita bikin acara sekian jam. Ini itu berapa orang nanti tetap kita melapor ke KJRI sebagai ibu dari Cuman melapor sifatnya ya. ya. Oh, jadi artinya kalau menurut Bundo, apakah itu sistem lebih efektif atau tidak? Kalau saya pikir ada Plus apa minus ya? Betul, like and dislike, Ya. plus minus Plus tadi. minusnya. Dimana gini, kalau dulu kita dengan melapor dan kerjasama, paling tidak kita dapat support dari Ya, gitu, dari konjen ya. konjen. Maksudnya mungkin mereka masukin proposal ke ini tuh, Ya. kita akan dapat sesuatu. Ya, ya. Kalau sekarang silakan jalan, tapi namanya itu ibu dari perwakilan negara kita laporkan. Kami tanggal sekian bikin ini, silakan gitu. Tapi jangan banyak berharap. Untuk Untuk- dan istilah support mungkin dari material atau Iya, apapun lah betul, istilahnya ya, betul. untuk kesuksesan acara itu. Ya. Jadi kita boleh berjalan sendiri. Oh, jadi tak perlu lagi kita koordinasi dalam tanda petik perizinan bla 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 dengan Maksudnya itu tidak kalau dulu kita kan harus lapor. Arti buat perencanaan. Karena di balik itu kita dapat support. Oke. Ada support dari KJRI sekian Oh, oke. melancarkan acara. Iya, iya. Seperti yang tadi lah. Betul. Sekarang kita dibilang independen. Bundo, kini kan ada Edo sampai yang Bundo kan. Kira-kira ada ndak program yang bisa kita adu antara seorang anak muda yang punya talent yang sebenarnya beliau waktu jauh lebih muda dulu lah go internasional juga kalau kita dengar cerita tadi, nah bahkan sampai ke Afrika kan itu.
Kira-kira apa yang bisa Bundo bawa sebuah event nanti ke depan yang kira-kira disambungkan antara Edo dengan saudara-saudara atau komunitas Minang yang ada di Australia Barat itu sendiri gitu. Dan mungkin bisa seperti kita tiru Mbak Kece Edo tadi itu disatukan dengan UMKM nanti umpamanya ke depan gitu. Ini satu tantangan yang sangat besar ya. Ya. Maksudnya dengan keberadaan Edo, dengan keberadaan kita perantau yang tinggal di situ. Selama ini awak di perantau sangat merindukan adanya satu performance yang dimainkan oleh yang asli alat mainnya itu. Ya. Nah, sementara si Edo tadi bilang sebentar ke saya, wow, tik, saya udah langsung klik, ini dia. Ya. Berarti Lahado di kepala Bundo ya sebagai ketua ya. Nggak mau janji macam-macam. Iya benar. Karena selama itu kami menari payung atau nari welcoming dance tari persembahan. Ya. Tambahan. Itu musik ting. Kaset. Nah, jadi kan kalau ini kan enggak warna tong teng. Ya. Nah, Kayaknya itu besok mungkin di hari Minggu Sumatera Barat itu balik Edo tadi Tampil ya. juga. Nah, itu bisa Bundo cari dulu bikin sketek dari di sini. Iya, ada di Bengkok hari Minggu Sumatera Barat namanya. Nah, itu penampilan seni dan budaya Rana Minang juga. Nah, kebetulan Bang Edo situ ya Bang. Itu Bundo masih di sini Ahad. Kan kita belum beli tiket belum apa. Sip. SMTV insya Allah akan liput sebuah event besar orang Sumatera Barat yang ada di Batam dengan nama Semarak Rang Sumatera Barat. Di situ semua pagelaran budaya Minangkabau plus dengan stand-stand kuliner Minangkabau, insya Allah dari jam 1 sampai jam 1 malam itu akan dilakukan. Minggu bisu ya, hari Minggu bisu ya. Nah kalau makan bajamba. Makan bajamba yang wakecek tadi jo daun. Nah nanti kalau seandainya Bundo masih siap untuk menjadi tamu kehormatan di situ, dan SMTV Bundo akan meliput secara langsung. SMTV menjadi host bisa untuk meliput kegiatan itu gitu ya. Harus ya. Oke, luar biasa. Ya. Bundo. Ke Pak Ilyas lah dulu, ke Pak Ilyas, minta tolong ke Pak Ilyas. Ya, lama nangis Pak Ilyas. Kasih. Maju. Tapi komen lah banyak di sini. Lah banyak komen. Baca lagi selalu napo. Kalau ada komen tuh. Nah. Rida Yose Rizal, speaking sketek Bu. Nah, Ibu disuruh menyapa pakai bahasa Australia. Untuk Dursana Minang Putih. Bahasa Inggris atau Australia? Suara orang awak. Ya, soalnya saya gitu. Suara Minang TV, suara orang awak tapi versi Australia gitu. Suara Minang TV. Suara orang awak. Tapi Ibu Bundo menyapu pakai bahasa. Versi Australia. Bukan bahasa Minang, kalau tadi kan menengah. Iya. Ini penontonnya minta bahasa Australia. Suara Minang itu artinya kita menyampaikan ekspresi dari orang-orang awam. Ekspresi. Jadi the Minang expression about our culture, kebudayaan kita, benar. tentang seni, termasuk juga apa-apa hasil dari produksi yang ada di Sumatera Barat. Itu yang disuarakan. Jadi suara itu maksudnya ekspresi, bukan suara voice. Iya, betul. Ekspresi dari orang-orang awak tentang orang-orang awak. Benar. Saya pikir begitu. Terima kasih loh permintaannya. Oke. Pak Ilyas. Oke, baca ya baca. Indra Febrianto, saran awak kalau bisa budayakanlah bahasa Minangkabau gue Edo, itu saran awak. Caya nampaknya bahasa Indonesia, awak asli Minang, itu saran ambo. Kadang enggak sengaja gitu, kadang itu bahasa awak kan. Siap. Kemudian Pelmi Koto, mudah-mudahan kamu kok bisa bakar rajo samo je pihak kepolisian. Iko Bundo yang dimintanya atau Bang Edo atau SMTV? Iya, SMTV mungkin karena ya. Terus sambal
Cel Mas Agus, AMD Scale Up 6 Nyima. Wah, itu orangnya Akademi Yes. Melayu Darmawan. Mai Surya Putri. Assalamualaikum, Uda Ilyas dan khusus untuk Bundo yang baru tiba di Batam. Salam kenal Ambo, Mai Surya Putri, owner Marsaif Snack, keripik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai bisa produk kami UMKM Batam Go Australia Bundo. Nah itu tadi yang di Itu YouTube. betul, insyaallah. Kemudian ada Deka Febri Nora. Kami lai boleh datang tuh Pak Ilyas. Kamal boleh datang ke SMTV boleh mana? Sangat boleh. Kalau untuk ke Semarang Sumatera Barat juga boleh Bang Ilyas infokan nanti untuk UMKM bukan. Iya, boleh lah. Mungkin satu stand enak kumpul untuk bisa. Kemudian Mai Surya Putri Ambo dari owner masa binaan Akademi Melayu Dermawan sangat mendukung Suara Minang TV, suara orang awam. Masya Allah, terima kasih banyak. Bang Ilyas. Boleh Bang Ilyas nanti diinfokan boleh sewa stand. Ya, untuk satu stand saja. Tapi khusus produknya orang awak. Ya, oke, Pak Ilyas. Siap. Pak Ilyas Salamogo walaupun secara pribadi adalah seorang pengusaha, tapi Pak Ilyas sangat punya rasa peduli yang sangat luar biasa terhadap dunsana UMKM gitu. Bagaimana UMKM itu bisa naik kelas lah kalau secara umum kita sebut. Nah, artinya bisa lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira kalau boleh sebelum kita pingin menyambung-nyambungkan antara UMKM dengan Bundo L, karena Bundo L selama juga sangat sering memberikan pencerahan, memberikan bantuan dalam tanda petik seperti share ilmu, ya kan, pengalaman kepada beberapa UMKM yang ada di Sumatera Barat. Pada saat beliau pulang kampung, itu selalu itu dilakukan. Nah, kira-kira awak pingin connect kan Iko Beko. Tapi sebelum itu pingin tahu dulu Akademi Melayu Dermawan itu singkat seperti apa sih sebenarnya itu gitu. Baik, terima kasih Pak Host. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baca itu garis besar aja. Ya, garis besar. Detailnya nanti tentu di Betul. segmen lain. Iya, segmen lain. Jadi yang menunggu segmen ini. Ya sibuk wana. Jadi berawal dulu kami bertiga orang pengusaha yang usahanya itu lah autopilot. Ya. Jadi kami dulu tuh pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi. Ya. Jadi kali kopi saya ya. Ngopi. Ya. Jadi waktu itu kami berpikir apa yang kita bisa lakukan yang positif. Ya. Kalau mereka tadi ada kegiatan lama-lama baik karaoke. Ya. Baik Negatif jadinya nah. Jadi kami berdua dari gue lah semacam modul latihan UMKM di mana kita mempunyai basic masing-masing kan. Jadi kami lihat ada berbagai macam lembaga baik pemerintah atau swasta yang peduli untuk UMKM. Ya. Jadi masing-masing. Kami tengok di situ mana yang positifnya, ya yang kurangnya kami tambahkan. Ya. Jadi terbentuklah sebuah program yang kami beri tagline itu. Rasanya kurang jelas. Yang kami beri tagline itu mentoring UMKM dari hulu sampai hilir. Jadi betul-betul mendampingi pelaku UMKM dari A sampai Z. Dari ini ada 7 step tuh. Ya. Dari pendaftaran supaya awak tahu ini punya posisinya di mana kini si A kok gitu. Jadi nanti mentoringnya itu berdasarkan posisinya gitu. Jadi tidak general gitu. Terus kami berikan pelatihan-pelatihan supaya para pelaku UMKM bisa menentukan HPP, mana seharusnya produknya, mana seharusnya produksi dalam sehari. Terus menentukan segmen pasar. Terus masuk ke praktek di mana kami ajarkan di zaman digitalisasi para pelaku UMKM tanda kutip mak-mak itu bisa mengambil foto produk sesuai dengan zaman lah. Bisa memposting di Facebook, cara memposting, cara beriklan. Nah, goalnya endingnya nanti selama 3 bulan tuh pelatihan, endingnya tuh
para pelaku UKM yang ikut pelatihan itu wajib mempresentasikan produknya. Ini buat seorang presentasi dari Canva atau dari PowerPoint. Notabene ibu-ibu yang tak pernah pegang komputer tu, endingnya tu wajib untuk bisa presentasi. Itu di kurikulum terakhir. Nah, yang seperti Pak Edo sampaikan, ketika nanti ada event misalnya di luar negeri bersama tim seni, ikut ibu-ibu kok public speakingnya lah oke. Sebab ada kelas public speaking di Mulia Dermawan. Diajarkan ibu-ibu itu atau pelaku UKM itu cara memasarkan produknya semua orang banyak gitu. Yang tadinya malu-malu mengecek, akhirnya mereka lah bisa di depan publik. Dan kami kalau mengadakan acara itu hostnya ambil dari mereka itu bergiliran. Besok jadi host ya, tiba-tiba jadi host gitu. Gitulah. Jadi memang diapakan. Nah, goal pertamanya adalah ketika mereka masuk ke segmen itu, baru kami masuk bantu memfasilitasi ke legalitas. Seluruh perizinan, NIB, PRT, halal dan lain-lain. Contoh yang kami lakukan adalah sertifikasi halal itu kan kalau tidak salah kini 3.500.000 satu produk kan. Dan itu regulasinya mereka banyak yang tidak mengerti. Akhirnya dek maha dan tidak mengerti regulasi, mereka mau bekerjasama dengan pihak Kemenak, bekerjasama dengan MUI. Kami tawarkan untuk mengurus pengurusan sertifikasi halal secara kolektif. Misalnya, kami kumpulkan 50 orang, tapi diskon 50%. Sekaligus diberikan penyuluhan. Terus kalau ada program-program gratis dari pemerintah, kami langsung share. Tahun lalu itu kami sekitar 200 orang kami berikan sertifikasi halal gratis. Bantuan dari pemerintah. Nah, dan perizinan itu adalah syarat tertentu atau syarat wajib agar produk mereka itu lebih luas pasarnya, bisa masuk ke supermarket dan lain-lain. Nah, itu step-stepnya lah. Setelah perizinan sumber daya manusianya atau skill dari para pelaku UKM lah nyalah mengerti posting, lah mengerti foto produk, dan lah bisa menghitung HPP, dan lah tahu seharusnya sebulan kok omsetnya bara, biarnya ada untung sekian persennya harus produksi bara piece gitu. Sampai di situ baru kami masuk ke pemasaran. Nah, kita fokus ke situ gini. Kedatangan beliau itu di program pemasaran, program nomor 5 gitu. Program terakhir kami itu ada akses permodalan. Insya Allah nanti kita akan fokus juga pegadaian, di perbankan yang memberikan akses permodalan para pelaku UKM. Sebab para pelaku UKM Mulia Dermawan dikaja sama orang-orang perbankan, orang pegadaian, dikaja orang-orang agar bisa mengambil fasilitas permodalan kayak KUR gitu. Bako dikaja, sebab mereka ada pembukuan mereka rapi. Jadi bank tidak mengkhawatirkan Iko akan kredit macet. Dan itu salah satu program dari Mulia Dermawan. Makanya ada program terakhir itu akses permodalan. Bukan berikan modal ya. Iko sering disalahartikan. Persepsi kadang-kadang. Akses permodalan. Jadi kalau bukan Pak Ilyas bantu modal. Nah, kini kok adalah perhati orang, Pak. Target Desember kok 1.000 orang. 1.000 orang lagi modal awal lah bangkrut lah. Jadi itu, jadi jadi fokus di program kelima berkat informasi dari Mak Hos ya, link beliau di luar negeri, mendapatkan informasi ada bunda di Batam, langsung kami culik siang tadi. Kami lah culik start Pak Edo. Bisa menolak. Berarti bukan duluan dari Edo ya? Dulu. Nah, harapan kami itu supaya produk-produk UMKM yang kini dalam binaan Mulia Dermawan bekerjasama dengan SMTV bisa mendapatkan celah atau bisa buka pintu ke Australia melalui bunda. Kita berbisnis gini. Betul. Mulia Dermawan berbisnis di perusahaan beliau kan ekspor import juga. Tidak usah banyak-banyak, 1 atau 2 produk untuk membuka pintu. Tapi betul-betul memenuhi syarat dan ketentuan yang diminta di Australia. Tentu butuh arahan dan masukan atau binaan dari bunda. Nah, insya Allah tadi kita lah diskusi, beberapa produk yang beliau tertarik. Insya Allah kami tim sekini sedang persiapkan itu. Nah, ketika Iko nanti sampai ke apa yang kita inginkan atau ekspor itu sendiri, kita akan membuat sebuah program membuat sebuah kegiatan ekspor itu agar menjadi isu nasional. Jadi ekspor produk UKM
Batam misalnya, kita undang gubernur, wali kota, ini kan membanggakan untuk kota Batam dan ke provinsi Kepri. Produk-produk UKM Batam bisa ke Australia, gitu. Ini kan menjadi isu nasional. Akhirnya apa? Akhirnya isu itu akan dilihat oleh beberapa pengusaha, harapan kami ya, beberapa pengusaha atau distributor yang ada di Australia menghubungi beliau, saya produk ini butuh kirim ke Australia sebulan 2 ton misalnya. Akhirnya apa? Tagline kami membangkitkan perekonomian umat secara berjamaah itu terwujud dari pasar itu. Karena ending dari seluruh pelatihan, ending dari seluruh mentoring itu adalah pemasaran. Ya, benar. Jadi itulah yang kini kami usahakan sampai produk-produk yang kami coba scale up selama 2 tahun kok insya Allah sudah layak untuk ekspor. Mungkin itu kira-kira Pak Sapril. Bentar, awak penasaran? Karena ada bahasa Bundo L. Tadi sudah sempat pertemuan antara Bundo L dengan pelaku-pelaku UMKM di bawah binaan Melayu Dermawan. Singkat beliau menyampaikan tadi barusan, apa tanggapan Bundo L sebagai orang yang memang cukup konsen juga memperhatikan para UMKM yang ada di Indonesia secara umum ataupun khususnya yang ada di Sumatera Barat, umpama orang kampung gitulah istilahnya. Apa tanggapan Bundo terhadap Akademi Melayu Dermawan yang tadi Bundo sudah berada di situ, dan kira-kira memang dimungkinkan enggak kerjasama ekspor impor UMKM beberapa item umpamanya sehubungan dengan yang bisa mungkin dilakukan perluasan pemasarannya ke Australia Barat lewat B2B antara AMD dengan perusahaan yang Bundo ada di Australia gitu. Pertama komen itu sangat luar biasa, Masya Allah, saya shock gitu, shock dalam arti itu begitu. Tadinya kita cuma mikir, baru cari-cari siapa yang bisa produksi, siapa yang membuat, kama akan dicari, apa yang mereka buat itu kan. Tadi itu begitu masuk, Masya Allah, ada pula yang di luar dugaan saya, itu mereka produksi untuk yang cetak. Yang tadi itu kita datang masuk, bukan hanya produk makanan, tapi kita juga handcraft ya. Jadi itu mengingatkan Amboiko pernah kerja di mining company sebagai purchasing officer, di mana mereka tuh butuh spare part kecil yang teknologi industri. Pertama, yang pertama masuk loh. Saya ini dibawa kemana ini? Mau ngomong apa? Katanya UKM, ini apaan? Gitu kan? Ternyata itu membuat satu wow, gitu loh. Ini perlu diperhatikan, perlu disupport oleh dari sisi manapun ya. Dari sisi industri, dari sisi teknologi dan kualitinya. Nah, nanti itu mungkin pelan-pelan akan saya coba cari tahu. Lalu begitu selesai bicara di kantor, saya diajak, wow sudah banyak orang-orang, kita pikir tadi hanya siapa, ternyata itu produsen-produsen yang sudah punya produk. Mereka itu sudah memproduksi di bawah binaannya Bapak Ilyas, sudah ada sebuah produk A, B, C, mulai dari makanan, kue-kue, juga tas dan baju. Masya Allah, tadi saya bilang, wah ini kan sudah tinggal istilahnya bukan dari zero, dari awal ke menengah, ini tinggal melompekkan lagi aja gitu loh kan. Produknya sudah ada, cuma kita percayakan ke Pak Ilyas masalah quality dari produk itu, that's your job, saya bilang gitu kan. Harus sesuai dengan standar. Kita cuap-cuapnya nanti ke Pak Ilyas, ini jangan gini. Mulai dari quality makanan, mulai kedua masalah ingredient itu komposisi apa yang ada. Setelah ada itu packagingnya juga diperhatikan, karena kalau leaking ada masuk angin seketik bisa rusak. Lalu dari sisi expire date-nya seperti apa, masa berlaku dari makanan itu berapa lama.
gitu. Jangan sampai gara-gara kita orang makan sakit. Nah, itu semuanya tadi sepertinya sudah dijalankan oleh timnya Pak Elias. Saya tuh sangat bersyukur bisa ketemu. Tadinya kalau orang diculik kan marah ya. Kalau ini malah kalau bisa diculik lagi dong. Luar biasa. Jadi Hari Minggu kita culik Bunda, kita pakai ke Jadi- Semarang, orang Sumatera Jadi Barat. alhamdulillah kalau kita bilang istilahnya apa ya, pucak dicinta ulang tiba. Karena kita sebelum itu udah pernah beberapa kali pulang ke Kampung Bana ke Padang memberikan pandangan-pandangan metode yang ado ikut untuk ini. Ya. Belum ada yang seperti yang kita celek tadi. Luar masih biasa. masih dari nol. Nah, kalau itu sudah siap saji, siap untuk diterbangkan. Tinggal pilih yang mana, tinggal nanti yang kayak Pak Elias bilang 1, 2 atau 3 produk dulu yang kita coba expose ya. Tadi keripiknya kayaknya bagus, keripik Padangnya gitu ya. Lalu apalagi tadi itu ada 3 sepertinya bisa. Itu nanti kita koordinasikan bagaimana, kita coba buat contoh, kita cobakan nanti promosikan gitu. Insya Allah kita akan go internasional orang Tapi yang Padang. kalau untuk kuliner itu di situ kuliner-kuliner yang seperti Bunda saya lihat tadi itu di situ untuk orang Minang yang ada di situ saja atau memang untuk masyarakat situ? Masyarakat. Iya, Masyarakat di orang situ gitu. bukan orang Padang saja. Cuma yang membawakan tuh orang awak. Karena orang Kito itu banyak menikah dengan orang situ. Orang situ punya anak yang seleronya tadinya apaan tuh makanan, tapi akhirnya mereka menerima. Mereka jadi suka, mereka mau, asal jangan terlalu padeh katanya. Terlalu padeh Lidahnya harus berbeda. agak ini. Jadi memang makanya kalau kita produksi mungkin ada 2 asli Padangnya boleh padeh, yang satu yang agak dimodifikasi seketek supaya bisa diterima. Insya Allah, pokoknya kalau kita lihat tadi Pak Elias, lihat Edo sepertinya lah menari-nari gitu kan. Apa gitu kan. Nah ini dia cuma support dari satu sama lain. Siap. Namanya kece orang Padang kalau bule bisa digulangkan. Ya, dalam Dicap arti bisa dilayangkan. Dalam arti kita Bakarajo harus 5 fingers, 5 jari. Si kelingkiang ini mau ngapain sendiri? Ya enggak? Jadi kalau 5 diangkatnya jadi ringan. Menjadi sebuah Kekuatan. Itu yang akan kita usahakan di Suara Minang. Suara orang awak. Luar biasa ya, luar biasa. Dan sana Suara Minang TV sadonyo. Walaupun kita tidak bisa mengupas secara detail ya, tapi ala bisa di beliau Uni Kasma Elvi sebagai seorang perantau Minang yang ada udah puluhan tahun di Australia. Lah aduh di kepala beliau gua apa yang bisa disatukan antara UMKM dengan budaya ya kan, seni dan budaya yang nanti bisa menjadi satu kesatuan pada saat membuat sebuah event-event di komunitas-komunitas Minang yang ada di rantau. Pak Elias besok sibuk. Nah, Karena kenapa? Pasti banyak yang menonton ini pelaku UMKM kok. Pak Elias produk kamu Tadi ada salah satu Poe Dojo yang komen kan itu post di status kan. Itu sampai dia bagikan, yuk nonton semua pelaku UMKM malam ini ada Pak Elias dan ini katanya. Yuk kita nonton, emang diajak itu dia bagikan. Karena ini dikajak orang tuh. iya. Oke, di sana Suara Minang TV memang pertemuan kita kini go sebenarnya bukan hanya sekedar podcast tapi lebih kepada diskusi ya. Diskusi mempertemukan orang-orang yang Allah kirimkan kepada Suara Minang TV bagaimana bisa menjadi sebuah satu kesatuan yang sangat luar biasa antara orang awak yang ada di Australia dengan pelaku-pelaku yang memang menjadi satu hal yang konsen bagi Uni Elvi, yaitu cinta terhadap budaya Minang, berarti Edo yang menjadi masternya, dan cinta terhadap UMKM berarti Ilyas lah masternya, kan begitu ya.
Jadi ibaratkan Sorominang TV kok mesin jahit nak. Ya, Nyok menjahit potensi-potensi yang ada, ya kan? Terciptalah sebuah gaun yang indah kan gitu. Oke, di sana Sorominang TV sekali lagi itu sebenarnya memang dalam sesi podcast, tapi lebih kepada hal diskusi. Sedikit flashback ke belakang, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aswin ya, Pak Aswin, Malaysia. Ya, penonton setia Sorominang TV, Pak Aswin katanya hari ini perjalanan dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru ya. Wak minta nyumarang ke Batam, tunggulah dulu keceknya. Kapan-kapan insya Allah ya. Nah, insya Allah ya. Satu hal juga informasi, beliau adalah pencinta Buya Ristawardi. Iya. Benar. Jadi beliau tadi bercerita, siapa ya nama Ustadz mirip-mirip perempuan namanya. Namanya kecil balau. Memberikan ceramah pakai pantun-pantun. Ya. Sementara Buya Ristawardi juga adalah salah satu ulama besar Sumatera Barat yang memang support terhadap Sorominang TV selama itu. Masya Allah. Nah, di sana Sorominang TV sebelum kita mengakhiri tidak terasa lah 9:30. Berarti jam lebih dari 60 menit ya, walaupun hanya cerita-cerita biasa. Minta statement ketiga terakhir beberapa menit, apa yang mau Edo sampaikan terhadap diskusi kecil kita di Sorominang TV antara Edo, antara Bundo, dan antara Ilyas. Oke, terima kasih. Jadi memang Sorominang TV mempertemukan kita di sini, dan itu sebuah anugerah kalau menurut kami, karena kalau dulu kami di Padang, acok keluar negari. Yeah. Tapi kami di Batam susah keluar negari. Paling jauh Singapura. Yeah. Alhamdulillah ada kerjasama asosiasi Minang Singapura. Cuman de COVID lah, atau betul loh. Jadi mudah-mudahan langkah awal bagus untuk kami juga seniman-seniman Minang yang ada di Kota Batam. Biar kami juga berkreasi lagi, karena 80%, 90% job kami tuh weddingnya. Wedding tuh ya itu yang diulang terus, Bunda. Jadi kreativitas kita tuh kadang-kadang agak tertahan gitu. Jadi akhirnya kami bikin acara sendiri. Kami bikin Semarak Rumah Gadang, kami bikin Mahakarya Anak Rantau. Kalau itu memang kami bikin karya sendiri, kami tampilkan sendiri. Biaya sendiri. Benar ya, itu kami buat. Perlu diketahui, Bundo L juga punya penyewaan pelaminan di Australia. Wow, luar biasa. Jadi ini semacam angin segar juga buat kita, buat teman-teman kita seniman nih, yang kalau ada teman-teman Permata Budaya yang nonton, mudah-mudahan langkah awal kita berkesempatan lagi go internasional lagi, dan bekerja sama juga dengan UMKM. Udah kita juga yang ternyata saya juga baru kenal, nanti saya juga bakal butuh kontak beliau karena jadi Bundo juga di sini, saya berharap sekali. Minang kecil orang. Jadi Giko Makanda. Giko Kanda. Jadi termasuk salah satu yang ambo tadi yang promosikan tadi itu bukan orang Minang. Inyo kan nyo mendanga hasil diskusi awal. Dipahamin. Di sana Sorominang TV dipahamin lah Edo ya. Jadi ke situ tadi suananya arahnya. Jadi yang menonton bukan orang awak saja. Ternyata pengikutnya Sorominang TV bukan orang Minang saja. Alhamdulillah sudah menasional. Sudah menasional. Jadi mungkin bukan karena orang cerita, karena memang supaya orang bisa paham yang awak sampaikan gitu. Paling itu aja. Oke. Jadi itu Kanda. Terima kasih banyak Bundo. Sorominang TV, mudah-mudahan kamu kok ada langkah baru untuk kita bersama. Amin. Bundo L, sedikit statement terakhir. Karena udah hampir 90 menit, Bundo. Hampir 90 menit. Itu diskusi biasa saja sebenarnya. Tapi insya Allah kecil tapi punya manfaat lebih besar nanti ke depannya. Sedikit statement, Bundo. Alhamdulillah semua, terima kasih banyak dengan acara ini berlangsung dengan santai, rileks, dan kekeluargaan.
di mana memang inilah yang kita rindukan oleh perantau Minang di rantau, di mana awak kalau memang pengen menunjukkan seni budaya, orang yang memang skillnya yang akan tampil, di mana awak mengecekkan awak punya gini-gini itu UKM tadi yang akan keluar, di mana itu udah satu rangkaian, ya rangkaian mungkin akan boleh ditambah kalau ada satu lagi pariwisata. Oke. Itu Benar. Weko taka orang sini kita wis tampil. Apa tujuan awak menampilkan acara di situ? Datanglah ke Batam. Apa yang saya ke Padang gitu. Misalnya Talempong tadi di Mat tuh Induaan. Betul. Di Padang Kumbuah misalnya. Betul. Padang Panjang. Nah, mungkin diajak kok ada yang suka hobi, adik-adik yang yang tertarik di Australia, boleh datang loh ke situ. Nah, itu feedback daripada sebuah pegelaran. Nah, kita habis menunjukkan sesuatu harus ada dong. Itu insya Allah yang kita harus karyakan dulu. Betul. Dan juga kesiapan kita didatangin orang. Orang datang kemari, awak celinguk-celinguk, gitu kan. Iya. Jadi kadang kalau tampil keluar tuh, setelah awak perform, itu di hari berikutnya kita workshop. Pengenalan tentang alat-alat tadi. Jadi kita awak kan Talempong Paci. Paci itu mudah sebenarnya, sangat mudah memainkannya. Apalagi kalau orang-orang luar tuh suka. Ini cuma 2 dipaciin 3 orang. Tapi beko setelah dimainkannya kayak 1 kan gitu. Nah itu paling suka orang. Nah itu maksudnya gitu, diajak lo orang tuh untuk mengenal itu mbaknya cara mainkannya. Tapi yang sederhana, kalau kayak salung pasti itu kan memang berat. Tapi gitu dikenalkan dengan Paci. Jadi ya workshop tari tentang itu harus siap kita di situ. Dasarnya dari betul itu benar. Basic kita tentang ilmunya secara dasarnya dari Ma itu juga. Jadi menarik orang tuh. Kok dari Batu Sangka yang main Batu Sangka tuh, yang main bukit tinggi tuh orang akan datang. Insya Allah. Berarti memang seorang Bundo L pingin mendapatkan efek-efek yang lebih besar dan lebih luas terhadap perkenalan Jo Edo sama Pak Ilyas. Umpamanya Allah takdirkan kita bisa membuat sebuah event segala macam nanti, tapi efek berikutnya adalah orang bertanya dari Maiko kan gitu. Penasaran silakan datang kan begitu ya. Luar biasa. Ya, menyambut para tamu-tamu tersebut. Ya. Oke, terima kasih Pak Ilyas, silakan. Nah, ini. Apa sih? Ya, memang luar biasa. Jadi pertemuan singkat, diskusi ringan awak dari tadi itu. Seandainya lah Eko dikabulkan, itu kan ikhtiar gini tuh. Ya, seandainya lah Eko dikabulkan, alangkah sangat luas efeknya nanti. Contoh dari sisi seni, perekonomian UKM, tambah lagi pariwisata. Jadi Ambo dari tadi memperhatikan, tadi kan sore kita lah diskusi juga kan. Jadi Wak Calia di kepalanya bunda gitu kok kini kok seorang putar-putar kok. Jadi Ambo yakin beliau kurang lapangan. Dari apa yang beliau tangkap, dari apa momen yang ingin Calia itu, langsung tercetus sebuah ide apa yang akan dilakukan, tetapi beliau tidak pernah memberikan janji. Nah itu tipikal orang lapangan lah yang benar itu. Coba Allah tahu apa yang akan dilakukan. Jadi pada intinya mudah-mudahan apa yang hari ini kita diskusikan dan diskusi lanjutan nanti, insya Allah bisa bermanfaat bagi orang banyak, menaikkan budaya kita, budaya Minang, menaikkan perekonomian UKM khususnya orang Minang dan umumnya di Batam, dan juga bisa meningkatkan pariwisata, baik itu di Batam dan Minang itu sendiri, dan lebih luas lagi Pak Edo bisa mensiarkan seni-seni budaya Minang yang beliau memang pakalnya di udah gitu. Mungkin itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang banyak.
Oke, betul sekali kata Bang Edo, yang nyimak nggak cuma orang Padang. Jadi orang Jawa. Sego pecel never ending. Assalamualaikum wong Jawa. Oke, ikut nyimak. Kolaborasi. Oke, dan Sana Minang TV 1,5 jam sudah kita berdiskusi, bercerita ya, yang pastinya kehadiran Bunda Elvi, Bang Edo, Bang Ilyas itu akan bermanfaat untuk masyarakat banyak ya Pak Os ya. Yang pastinya untuk pelaku seni, pelaku UMKM. Nah, jadi kalau dulu UMKM maksudnya usaha kecil menganggap kecil gitu. Nah, sekarang malah UMKM itu seperti yang disampaikan Bang Ilyas saja tadi, bank penggadaian lah mencari-cari gitu. Nah, pelaku UMKM. Jadi untuk masyarakat atau untuk penonton yang menonton kita pada malam hari ini, boleh silakan kalau punya produk yang ingin dipasarkan atau yang ingin dibantu pemasarannya, kemudian teknik kemasannya dan segala macamnya, boleh menghubungi Melayu Dermawan. Kemudian yang punya jiwa seni budaya yang ingin bergabung berkolaborasi dengan seni dan budaya yang akan mudah-mudahan go internasional, boleh menghubungi Bang Edo Firmansyah atau Sanggar Seni Permata Budaya. Dan yang pastinya Bundo kita ini satu perempuan smart ya, energik, jadi belum nggak boleh dikatakan tua tadi. Sisa-sisa kecantikan saya tadi sisa-sisa gitu. Nah nggak boleh dibilang sisa-sisa. Beliau tuh masih smart, energik gitu. Nah beliau yang akan kita bangun suatu kerjasama. Ada take and give-nya lah pasti gitu. Nah ada untuk yang di Australia, untuk yang di Indonesia gitu, khususnya untuk Minang. Nah oke, dan Sana Minang TV. Saya Desmanis dan Safri Bahar berserta seluruh all kru Suara Minang TV dan narasumber yang hadir pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian dan kemudian komen yang tidak terbacakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu kembali di program Suara Minang TV berikutnya yang pastinya sangat dinantikan oleh masyarakat Minang di Kota Batam khususnya dan umumnya seluruh masyarakat Minang yang ada di Indonesia, dan sekarang sudah tidak Minang saja ya Pak Osla, sudah mendunia. Nah karena penonton setia kita itu dari Kuala Lumpur pasti biasanya hadir, kemudian dari Kanada, dari Australia. Nah jadi dari luar Bunda penonton kita setia, dia menunggu program-program Suara Minang TV. Nah, tetap ikuti kami, tetap follow kami, dan bantu kami subscribe sebanyak-banyaknya untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk masyarakat Minang, Kota Batam, dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia. Oke, untuk itu kami mohon pamit undur diri. Sampai bertemu di program berikutnya. Tetap di Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Lancar.